kita meminta izin wawancara buat tugas video mata kuliah manajemen yang diambil oleh Ibu Muamilah. Ya boleh. Sebelumnya boleh nggak perkenalan diri dulu, namanya siapa? Ya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Datan dari jurusan Teknik Mesin Prodi D3 Tata. Perkenalkan, nama saya Nur Mutiara Aulia dari jurusan Pariwisata Prodi D3 Tata Boga. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Ya umur saya 19 tahun. Saya 18 tahun. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kira-kira Mbak sama abangnya pernah nggak dengar tentang perusahaan Adang Air sama Sariwangi sebelumnya? Pernah. Nah, ya jadi itu mereka bangkrut karena gagal mengelola resiko ya. Nah, jadi menurut Mbak sama abang ini mereka resiko yang muncul karena mereka bangkrut itu apa ya kira-kira? Masalah personal finansial. Ya mungkin kurang lebih sama sih, masalah dari finansial sama personal. Oke, jadi kan tadi menurut Mbak sama abang ini katanya terkait resiko operasional dan finansial ya. Dan ini saya punya pernyataan, jadi yang Mbak sama abang cukup yang benar atau salah. Nah, jadi perusahaan seperti Adang Air dan Sariwangi ini bangkrut karena tidak mampu mengelola resiko operasional dan finansial, sehingga keputusan bisnis mereka menjadi tidak stabil. Menurut Mbak sama abang ini benar atau salah? Kami Benar. benar. Oke, baik. Mungkin saya lanjut pertanyaannya ya. Dari semua jenis risiko dalam organisasi itu kan dapat dihilangkan sepenuhnya jika manajemen bekerja dengan maksimal dan memiliki SOP yang lengkap. Dari pernyataan ini, benar atau salah? Kalau dari sini salah. Salah ya? Juga salah. Dan jadi alasan dari Mbak sama abang apa yang bilang itu salah? Ya mungkin kalau dari saya jawabannya mungkin karena dari semua perusahaan sama industri pasti ada risikonya. Ya dari resikonya ya, dari Mbak juga sama-sama ya. Jadi ini saya ada pertanyaan lagi. Sebelumnya kan Mbak udah bilang dari bidang jurusan pariwisata dan abangnya dari jurusan mesin. Jadi dari masing-masing jurusan mesin itu kan menurut Mbak dan abang ini apakah ada risikonya? Kalau untuk resikonya pasti ada. Ya mungkin kalau dari jurusan saya mungkin safety sih yang paling pertama. Jadi adalah kayak praktek apapun itu kita selalu mengutamakan safety. Jadi untuk kayak atlet itu sudah disediakan semua. Oke, untuk saya kan dari jurusan Prodi D3 Tata Boga nih. Di situ pengolahan memasak lebih banyak menggunakan pisau kan. Jadi di situ lebih rentan untuk tangan, jika kita tidak berhati-hati pasti sering kena tangan gitu. Jadi lebih banyaknya di situ sih untuk risikonya. Dari Mbaknya mungkin itu adalah risiko operasional. Iya. Dan juga dari abangnya mungkin ada risiko keselamatan kerja ya di dalam jurusan. Baik, jadi sekarang kami bersama salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Bisa dikenalkan nama, umur, sama semester dan jurusan. Perkenalkan, nama saya Zeki Herlamung Trigantara. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi TKJJ semester 3. Baik, perkenalkan nama saya Dewi. Saya dari jurusan pariwisata. Oh, baik. Jadi kita mau menanyakan soal pilihan ganda, ada 2. Ya. Kita langsung aja kali ya. Baik, pertanyaan pertama yaitu risiko terbesar kalau nunda-nunda tugas sampai deadline adalah A. Dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi. B. Panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. Yang C. Tugas selesai sendiri karena magic. D. Bisa mabar atau main bareng di game tanpa rasa bersalah. B. Panik, begadang, kopi jadi teman solusi. Menurut saya jawabannya yang B, yang panik, terus begadang, terus bisa jadi minum kopi terus jadi temannya kopi. Oke. Untuk pertanyaan kedua. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua adalah risiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital adalah A. Lulus tapi bingung kerja apa. B. Jadi CEO otomatis. C. Semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. D. Bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. A. Lulus tapi bingung mau jadi apa. Jawabannya A, lulus tapi nggak tahu mau kerja apa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahira dari kelas 2AP3. Kenalkan, saya Linda Syafira juga dari kelas 2 AP3. Baik, jadi di sini kami sudah bersama salah satu narasumber kami dari salah satu dosen jurusan bisnis, Ibu Ina. Baik, Ibu. Mungkin saya langsung ngasih pertanyaan aja ya, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu ini risiko terbesar yang dihadapi mahasiswa saat ini itu kira-kira apa? Apakah akademik, finansial, sosial, atau kesehatan, atau gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Resiko terbesar yang dialami oleh mahasiswa saat ini di antara resiko akademik, finansial, dan juga resiko kesehatan, menurut saya yang paling berisiko yaitu adalah resiko akademik.
dan juga resiko kesehatan. Nah, dalam ini adalah resiko kesehatan mental. Karena resiko akademik dan kesehatan ini keduanya saling berkaitan dan juga memberikan dampak di masa depan. Contohnya saya coba jelaskan ya. Yang pertama adalah resiko akademik. Nah, ketika mahasiswa itu sibuk di luar jam belajar, misalnya sibuk dengan kegiatan, lomba, aktivitas sosial lainnya, mereka akan terbengkalai untuk mengerjakan tugas-tugas karena terlalu sibuk di organisasi misalnya, atau bahkan part-time job. Nah, sehingga tugas yang dikerjakan itu tidak maksimal dan juga mereka tidak mendapatkan nilai yang optimal. Nah, yang kedua adalah risiko kesehatan mental. Nah, ini topik ini sangat menarik ya, apalagi seiring berjalannya waktu ya. Ada yang mendapatkan tekanan dari keluarga, dari lingkungan, dan juga faktor dari media sosial. Nah, ini juga mempengaruhi mental kita gitu ya. Contohnya ketika menjelang UTS ataupun UAS, timbul rasa cemas, timbul rasa khawatir, bahkan kita bisa menangis sendiri kayak gitu ya. Nah, itu adalah risiko kesehatan yang dihadapi oleh mahasiswa sekarang ini. Jadi saran saya sebagai dosen itu adalah, pertama coba kita tentukan skala prioritas. Tugas mana yang lebih dahulu yang harus dikerjakan. Terus untuk mengurai resiko beban tugas tersebut, maka tugas yang besar itu kita bagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Terus yang ketiga adalah coba kita bercerita kepada teman, kepada orang tua, dan juga atau bahkan kepada dosen walinya. Karena dengan bercerita akan mengurangi problem kita, masalah kita. Lalu yang terakhir adalah solusi terhadap risiko akademik dan risiko kesehatan itu, kita bisa mengurangi konsumsi media sosial yang tidak perlu. Nah, apalagi media sosial atau konten tentang perbandingan diri. Nah, itu saran dari risiko yang kita atas mahasiswa hadapi sekarang ini. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu kurang lebih ada dua ya, Bu, akademik dan kesehatan. Kalau akademik ini lebih kepada waktu dari mahasiswa itu sendiri di luar dari kampus yang nanti mempengaruhi nilai. Terus kemudian proses belajar. Iya, proses belajar. Terus kemudian yang kesehatan ini ke mental health, misalnya kayak pressure dari beberapa aspek. Dan salah satu solusi yang pertama itu skala prioritas untuk mengenai waktu mahasiswa itu sendiri. Terus kemudian yang kedua tadi tentang mental health, lebih terbuka dengan orang-orang terdekat. Terus kalau misalnya ada beban terhadap tugas, nah itu kita bagi tugas yang besar itu menjadi bagian-bagian kecil yang kita kerjakan pelan-pelan. Karena kalau menumpuk, otomatis tugas yang kita kerjakan itu tidak maksimal. Nah, gitu, kita harus lebih optimal lagi. Jangan suka menunda-nunda. Baik, untuk pertanyaan keduanya dari saya yang memberikan Bu. Tapi ini di dalam skala resiko keuangan di sebuah perusahaan. Jadi di sebuah perusahaan itu ada seperti resiko likuiditas, valuta asing, pasar, dan juga suku bunga. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu menurut Ibu nih, apa tuh resiko yang paling sering terjadi dan juga mengapa itu resiko tersebut itu bisa terjadi? Oke, baik. Di antara resiko likuiditas, suku bunga, dan juga kredit dan juga valuta asing, jadi menurut saya yang paling banyak dihadapi oleh perusahaan di Indonesia ini ya adalah resiko kredit. Nah, itu karena di perusahaan Indonesia, terutama di sektor perdagangan dan juga manufaktur, banyak yang menjual barang mereka melalui proses kredit. Nah, tapi untuk pelanggan juga banyak yang tidak mampu untuk membayar kredit itu, sehingga bagi perusahaan piutang menjadi membengkak. Nah, perusahaan juga yang harus menanggung risiko atau kerugian finansial dan juga operasional. Nah, itu contohnya ya. Misalnya seorang distributor makanan ataupun minuman. Nah, dia memberikan waktu tenggak 30-60 hari kepada pelanggan yang tidak mampu membayar. Nah, kalau misalnya tidak bisa, piutangnya itu semakin membengkak. Nah, itu juga mempengaruhi model perusahaan yang terhambat. Nah, itu jadi risiko kredit menurut saya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berarti karena resiko kredit itu muncul karena mungkin banyak itu dipergunakan di Indonesia, dan juga karena adanya kredit ini mungkin dari pelanggan tuh banyak lah yang berminat, tapi kebanyakan juga sulit untuk mengalami kesulitan bayarnya, jadi otomatis piutangnya itu menjadi membengkak gitu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga ini menurut Ibu, kira-kira resiko apa sih yang sering sekali mahasiswa Gen Z seperti kita ini abaikan dan ternyata di masa depannya berdampak besar? Ya, ada sebenarnya beberapa resiko yang tidak disadari oleh mahasiswa, tapi sebenarnya itu berdampak di masa depan, apalagi saat memasuki dunia kerja. Yang pertama itu adalah resiko manajemen waktu. Nah, kesibukan mahasiswa saat ini karena zaman sudah berubah, sudah beda, yaitu terkait dengan media sosial. Ya, banyak yang terbuai dengan konten-konten yang ada di media sosial, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu untuk scroll TikTok, Twitter, dan lain sebagainya, sehingga tugas yang diberikan oleh dosen itu tidak dikerjakan, mungkin dikerjakan tapi tidak maksimal. Nah, karena kurangnya manajemen waktu itu. Nah, jadi manajemen waktu itu juga
penting untuk mahasiswa sekarang, sehingga dia bisa memanage waktunya, dia tahu kapan harus mengerjakan soal, ada waktunya untuk scroll TikTok, ada waktunya untuk senang-senang, main fun. Sebenarnya media sosial itu nggak buruk ya, baik juga, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi tergantung usernya, tergantung orangnya. Kalau misalnya kita cari konten-konten yang positif, bisa melalui media sosial itu juga. Jadi resiko manajemen waktu terhadap mahasiswa itu penting ya, apalagi itu berhubungan dengan masa depan pada saat memasuki dunia kerja, di mana pressure-nya itu lebih tinggi. Kuliah itu tidak ada apa-apanya, tapi dengan diharapkan di sini kalian mampu untuk mengembangkan diri, tidak hanya akademis saja, tetapi juga non akademis. Boleh ikuti organisasi karena itu meningkatkan soft skill kalian, meningkatkan leadership, meningkatkan jiwa leadership, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, adaptasi. Nah, itu yang dibutuhkan di dunia kerja nanti. Nah, jadi resiko manajemen waktu dan juga tingkatkan soft skill, nah itu adalah yang paling dibutuhkan untuk mahasiswa sekarang. Bisa di dalam kelas, bisa juga di luar kelas, soft skill itu didapatkan. Misalnya di dalam kelas, pada saat presentasi. Nah, pada saat presentasi kan kita menjelaskan kepada teman-teman. Nah, kita juga mengkritik punya teman-teman, sebagai pendengar kita juga mengoreksi punya teman-teman. Nah, itu kan bisa meningkatkan critical thinking kita. Sebagai presenter juga gitu, kita bisa mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, itu juga bisa meningkatkan problem solving kita. Jadi asas soft skill itu dari sekarang. Komunikasi, leadership, critical thinking, dan juga problem solving. Nah, itu yang sangat dibutuhkan, dan itu tidak ada mata kuliahnya, ya kan? Nggak ada mata kuliah critical thinking, tidak ada. Jadi itu kita dapatkan secara kita harus pelajari juga. Nah, kita bisa dapatkan di dalam kelas melalui presentasi, dan juga bisa kita dapatkan di luar kelas ketika mengikuti organisasi ataupun misalnya punya pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, skill-skill ini yang dibutuhkan di dunia kerja nanti. Baik, jadi yang tadi itu lebih ke manajemen waktu dan juga peningkatan soft skill ya Bu. Dimana manajemen waktu ini juga terkait sosial media, tapi sebenarnya sosial media itu tidak seburuk itu, cuma tergantung dari usernya, penggunanya. Terus kemudian peningkatan soft skill ini kan emang nggak ada mata kuliahnya ya, jadi emang kita harus cari cara sendiri untuk mencari, dan juga ini dihubungkan dengan manajemen waktu, dimana kita mencari soft skill ini bisa sambil belajar juga di kelas seperti itu. Langsung kesimpulannya? Baik, dari kesimpulannya untuk yang mahasiswa mungkin adanya resiko akademik dan juga resiko kesehatan. Di mana resiko akademik ini mungkin karena kita tuh kurang untuk bisa manajemen waktu, jadi sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu jadi terhambat. Dan juga ini tuh berkesinambungan dengan resiko kesehatan, di mana di saat kita akan muncul UAS gitu, kita langsung terpressure untuk gitu kan. Jadi dan akademik dan kesehatan ini berkesinambungan. Lalu yang kedua tuh di sebuah perusahaan tuh menurut Butia ini resiko kredit ini sangat sering muncul di sebuah perusahaan di Indonesia, karena kemungkinan dari pelanggan tuh susah bayar sehingga piutang usaha itu menjadi membengkak. Lalu yang ketiga, di kendala di Gen Z ini mungkin karena sering mengonsumsi media sosial ya, dimana mungkin media sosial ini baik, tapi kalau terlalu sering kita jadi kurang untuk memanage waktu, sehingga seperti yang sebelumnya dikatakan, tugas-tugas juga menjadi sulit untuk dikerjakan, menjadi tertunda ataupun tidak optimal. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Mutia atas Terima kasih kembali waktunya. atas pertanyaannya juga. Terima kasih. Baik, berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara kami terhadap narasumber kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan dengan jurusan yang berbeda. Baik, jadi didapati bahwa mahasiswa sudah memahami adanya resiko yang terjadi itu tidak hanya di dunia bisnis saja seperti Adam R dan Sariwangi, melainkan juga di perkuliahan juga ada. Dan kegagalan ini sering sekali terjadi akibat adanya seperti resiko yang tidak dikenali atau tidak dikelola sejak dini. Oke, bagi mahasiswa, risiko itu muncul ada 3, yaitu dari pertama, kebiasaan menunda tugas, yang kemudian yang kedua adalah kurang disiplin, dan yang ketiga adalah tidak menyiapkan diri untuk ke jenjang kerja gitu. Jadi dari hal-hal kecil seperti ini akan berdampak besar di masa akan mendatang, seperti itu. Baik, oleh karena itu kita harus mengelola resiko dari diri sendiri, dimulai dari diri sendiri dengan melakukan disiplin, perencanaan, dan juga tindakan yang lebih terarah. Nah, memang resiko itu tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa kendalikan untuk masa depan yang lebih baik. Baik, sekianlah hasil dari wawancara kami terhadap mahasiswa dan dosen
Politeknik Negeri Balikpapan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.